Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 5 September tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah beriman dengan semangat yang baru. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah memimpin misa pembaptisan orang dewasa, ya, jadi setelah memimpin misa pembaptisan orang dewasa, lalu dalam acara ramah tamah, saya sempat ngobrol dengan seorang bapak, ya. Saya bertanya kepada dia, apa yang mendorong dia untuk memutuskan menjadi pengikut Kristus, ya. Jadi bapak ini sebelumnya dia bukan pengikut Kristus, ya, dia tidak beragama Katolik. Lalu setelah mengadakan permenungan yang sangat panjang dan lama, akhirnya beliau berani memutuskan untuk dibaptis, ya, menjadi seorang Katolik, ya, menjadi anggota Gereja Katolik, menjadi seorang pengikut Kristus, ya. Maka saya bertanya kepada beliau, kenapa Bapak kok bisa tertarik, ya, lalu memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, dibaptis dalam Gereja Katolik. Maka Bapak ini pun berkata, kepada saya, begini Romo, dulu di agama saya, ya, di agama saya yang dulu itu ada tradisi yang mengajarkan bahwa kita ini wajib berpuasa, ya, kita harus melakukan puasa sebagai sarana, ya, untuk mendewasakan kita dalam hidup rohani, ya. Saya masih ingat sejak kecil selalu ditanamkan bahwa sebagai orang beriman kita harus berpuasa, dan dengan puasa itu kita bisa mendapatkan pahala. Nah, inilah agama saya yang dulu itu mengajarkan demikian, ya, bahwa berpuasa itu adalah sarana untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan berkat di dalam hidup ini, ya. Dan saya renung-renungkan, ya, sepertinya pemahaman seperti ini kurang tepat, gitu, ya. Saya merasa tidak puas, ya. Kalau puasa itu hanya dianggap sebagai sarana untuk mencari pahala, ya, atau mencari berkat, ya. Dan sebagai seorang psikolog, ya, saya akhirnya mengerti, ya, mengapa di dalam iman saya yang lama, ya, di dalam agama saya yang lama itu, ketika orang berpuasa itu wajahnya saya lihat selalu muram, ya, selalu cemberut. Tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan ketika sedang berpuasa. Dan itu sangat menggelisahkan saya, ya. Dan menurut ilmu yang saya pelajari, ya, ternyata ketika manusia itu menjadikan puasa sebagai sarana untuk mencari pahala atau berkat, maka ada godaan bawah sadar yang membuat mereka menjadi ragu-ragu, ya. Mereka selalu hidup dalam keraguan, ya. Saya berpuasa untuk mencari pahala, untuk mencari berkat dari Tuhan. Tapi kalau misalnya ternyata Tuhan itu tidak memberikan pahala dan berkat dengan puasa saya, kan puasa saya ini jadi sia-sia, ya. Puasa saya ini jadi percuma, nggak ada gunanya, ya. Padahal saya sudah berlelah-lelah, berlapar-lapar, ya, menjalankan puasa. Tapi ternyata tidak dapat apa-apa. Nah, itulah godaan pikiran bawah sadar, ya, godaan bawah sadar yang selalu muncul dalam hati saya dulu, ya, ketika belum menjadi pengikut Kristus. Saya melakukan puasa. Dalam pikiran saya, ya, saya dengan puasa ini saya nanti akan diberi pahala, diberi berkat oleh Tuhan, ya. Tapi ya, saya selalu tergoda, jangan-jangan pahala atau berkat itu nggak diberi. Nah, kalau nggak diberi kan percuma saya berpuasa, ya. Maka itu membuat, ya,
muka saya, wajah saya itu selalu cemberut ya, selalu murung ketika saya melakukan puasa ya. Dan ya secara kodrati manusia itu lebih suka negative thinking daripada positive thinking gitu ya. Jadi manusia itu seringkali lebih suka memikirkan yang negatif-negatif daripada yang positif ya. Tetapi berbeda dengan iman Katolik ya. Saya pelajari iman Katolik ini, dalam iman Katolik juga ada tradisi berpuasa ya. Tetapi ketika seorang Katolik ini berpuasa, itu tujuannya bukan untuk mencari pahala ya atau mencari berkat ya. Tetapi puasa itu adalah ungkapan syukur ya, ungkapan syukur seorang beriman atas kasih karunia yang sudah dilimpahkan oleh Tuhan kepada dia ya. Dan saya sangat suka sekali ya ketika orang Katolik itu diminta untuk berpuasa, itu puasa itu harus berbuah ya. Makanya tidak ada aturan yang ketat ya, tidak ada aturan yang standar atau yang pasti di dalam gereja Katolik. Ya, ketika umat Katolik itu melakukan puasa, itu dibebaskan ya. Berpantanglah atau hindarilah hal-hal yang paling disukai. Nah, seperti itu misalnya seorang bapak yang hobi merokok ya. Nah, selama masa Prapaskah ya, selama masa puasa dia diminta untuk ya mengurangi hobi merokoknya itu, ya, lalu hasil penghematan itu ya misalnya satu hari itu 3 bungkus ya. Lalu bapak ini selama 40 hari dia berjuang dalam satu hari hanya boleh merokok 1 bungkus misalnya. Nah, hasil penghematan ini itu dikumpulkan lalu disumbangkan dalam bentuk aksi puasa pembangunan ya atau APP, dan kemudian ya uang yang terkumpul ya, hasil penghematan yang terkumpul dalam APP ini disumbangkan untuk orang miskin ya, orang miskin atau orang yang berkekurangan ya. Atau juga mungkin ya kalau saya ini Romo Erik ini hobinya makan bakso ya. Jadi setiap hari Senin dan Kamis pasti saya pergi ke warung bakso ya, yang paling enak di daerah Kebonjeruk ini ya, di sekitar gereja MBK ini. Saya selalu pergi ke situ ya, setiap hari Senin dan Kamis, itu kebiasaan saya. Tetapi ketika masuk masa Prapaskah, masa puasa, saya stop. Nah, saya stop pergi ke warung itu, dan ternyata hasilnya lumayan ya. Jadi saya bisa menghemat uang itu sebesar 500.000 ya. Rupanya jadi saya akhirnya tahu ya bahwa setiap kali saya ke warung bakso ini selama 1 bulan itu habis 500.000 ya. Dan uang 500.000 inilah yang saya sumbangkan ke dalam APP ya, aksi puasa pembangunan, untuk diberikan kepada orang yang miskin dan berkekurangan ya. Dan ini bebas ya, tidak ada aturan yang ketat dan baku ya. Intinya mengurangi hal-hal yang paling disukai ya, hal-hal yang paling disukai di dalam kehidupan. Dan yang paling penting itu adalah buahnya ya, bukan rasa laparnya ya, rasa lapar dan hausnya, tetapi buahnya itu adalah hasil penghematan yang diberikan kepada orang yang miskin dan berkekurangan. Nah, Romo, saya senang sekali dengan konsep berpuasa seperti ini ya, konsep berpuasanya orang Katolik. Maka tidak heran saya lihat orang Katolik itu meskipun masuk masa Prapaskah, masa puasa, wajah mereka itu tetap ceria ya, tetap gembira, tetap bahagia, dan malah kelihatan makin bahagia, makin gembira, makin penuh sukacita. Ya, karena mereka berpikir bahwa dalam masa Prapaskah ini saya akan melakukan puasa, saya akan melakukan pantang, saya akan stop untuk menikmati hal-hal yang paling saya sukai, dan saya akan sumbangkan hasilnya kepada orang yang miskin dan berkekurangan. Dan biasanya orang semakin bersemangat ya. Jadi semangatnya itu berkobar-kobar ya ketika melakukan pantang dan puasa ini, dan semakin besar
semakin besar bantuan yang bisa dia sumbangkan kepada orang yang miskin dan berkekurangan, dia merasa semakin bersukacita, ya. Nah, beda dengan yang konsepnya itu berpuasa untuk mencari pahala dan berkat tadi, ya. Nah, mereka selalu digoda oleh pikiran, iya kalau Tuhan itu sungguh-sungguh memberi berkat dan pahala, ya. Kalau tidak bagaimana? Kan percuma puasamu itu, ya, hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Nah, ini yang membuat akhirnya orang mukanya itu cemberut, ya, dan selalu murung ketika berpuasa, ya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini dikisahkan tentang orang-orang Farisi yang protes kepada Tuhan Yesus, ya. Mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus ini di bulan puasa, ya, di bulan puasa mereka tetap bergembira, mereka tetap bersukacita, mereka tetap happy, ya, tetap hidup dalam kegembiraan. Dan ini membuat orang-orang Farisi ini akhirnya muncul prasangka, ya, atau praduga yang negatif, ya, tentang para murid, ya. Mereka menyimpulkan, ya, karena para murid Yesus setiap bulan puasa, ya, kok selalu kelihatan happy, gembira, penuh sukacita. Nah, ini orang-orang Farisi ini memang suka negative thinking, ya. Lalu mereka berkesimpulan, oh pasti murid-muridnya Yesus ini tidak pernah berpuasa seperti kita, ya. Makanya itu kelihatan happy terus, gembira terus, ya, sukacita, ya, tertawa terbahak-bahak, karena mereka ini nggak pernah puasa. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apakah mungkin, ya, Yesus dan para muridnya ini tidak berpuasa? Tentu saja tidak mungkin, ya, karena Yesus itu adalah seorang rabi, ya, seorang pengajar agama Yahudi, ya, seorang rabi Tuhan Yesus ini, seorang ahli agama, pengajar agama, dan para murid juga adalah orang-orang Yahudi yang saleh, ya. Maka bisa dipastikan tidak mungkin Yesus dan para muridnya ini tidak berpuasa, ya. Mereka pasti berpuasa, tetapi mereka menjalankan puasa itu dengan konsep yang berbeda, ya, dengan cara berpikir yang berbeda. Mereka berpuasa bukan untuk mencari berkat atau mencari pahala, ya, tetapi mereka berpuasa sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan, ya. Maka meskipun mereka sama-sama berpuasa seperti orang Farisi, sama sekali di wajah mereka itu tidak tampak, ya, kemurungan, ya, atau wajah yang cemberut, ya, wajah yang kusut, itu sama sekali tidak ada di wajah mereka, karena mereka menjadikan puasa ini sebagai saat-saat untuk bergembira, ya, saat-saat untuk bersukacita, karena hasil puasa mereka akan mereka berikan kepada orang miskin dan berkekurangan, ya. Dan Tuhan Yesus juga menegaskan, ya, di dalam Injil Lukas, ya, bab 5 ayat 33 sampai 39 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ya. Jadi, mengapa para murid meskipun mereka berpuasa, tetapi mereka tetap tampak bergembira dan bersukacita? Karena mereka punya keyakinan, mereka punya kepercayaan yang kuat bahwa di tengah-tengah mereka ada Allah, ada Tuhan yang hadir, ya. Jadi itulah yang selalu dihayati oleh para murid Yesus, ya, bahwa Allah, bahwa Tuhan itu selalu ada, hadir di tengah-tengah mereka, ya, Immanuel, ya, Allah beserta kita. Dan Allah itu tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri, ya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini Tuhan Yesus juga bersabda kepada kita, ya, bahwa anggur yang baru itu harus disimpan dalam kantong kulit yang baru. Nah, ini artinya apa? Artinya adalah bahwa
iman yang baru. Jadi anggur yang baru itu artinya iman yang baru ya. Itu harus disimpan dalam kantong kulit yang baru ya. Artinya kantong kulit yang baru ini artinya adalah sikap yang baru ya. Maka iman yang baru itu harus disikapi dengan semangat yang baru, dengan sikap yang baru ya. Dan sebagaimana yang ditunjukkan dalam hidup para murid Yesus ya. Bagi para murid yang terpenting dalam hidup ini adalah hidup yang berbuah dan iman, kepercayaan bahwa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah mereka ya. Maka kita juga harus bersikap demikian, Bapak Ibu, saudara-saudari ya. Mari selalu kita tanamkan dalam hati bahwa Allah yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Kasih itu selalu hadir di dalam hidup kita, tidak pernah jauh dari hidup kita dan selalu menyertai kita di dalam kehidupan ini. Dan juga yang kedua, hidup ini harus selalu berbuah ya. Dan dua hal ini akan mendatangkan sukacita, kegembiraan dan damai sejahtera yang tak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.